Rasanya lucu ketika satu persatu karma orang yang pernah menyakitiku dipertontonkan bagai drama cantik di depan mataku. Ternyata skenario Tuhan lebih hebat dari imajinasiku. Pembalasan yang selalu ada di kepalaku tapi tak pernah sempat aku lakukan. Bertahun-tahun aku menunggu hari seperti ini. Aku sering marah pada diri sendiri, merasa tak ada nyali. Atas nama moral dan agama, aku menahan diri. Tapi hati berontak, bagai ombak di tengah lautan badai. Kemarahan dan kekecewaan selalu aku pendam sendiri. Berkali-kali aku berkata, bangsat. Tapi tak pernah aku sebut di depan wajah mereka. Kini karma mereka datang sendiri, tanpa campur tanganku. Aku bingung, tak tahu harus ikut sedih melihat kemalangan hidup mereka atau tertawa puas. Aku sadar, banyak luka-luka yang tak pernah kubela. Namun mereka memperlihatkan sendiri kebodohan, kezaliman, dan kejahatan mereka yang selama ini mereka sembunyikan di balik topeng polos. Muka tak bersalah. Hari pembalasan itu datang. Surga dan neraka. Aku selalu berpikir, apakah surga dan neraka itu benar nyata adanya? Apakah orang seperti mereka akan mendapatkan pembalasan yang setimpal? Aku ingin memastikan, selalu ingin memastikan, bahwa mereka mendapat balasan yang setimpal. Tapi tentu, aku tak mau ikut ke neraka. Nyatanya, dunia ini sudah bagai panggung surga dan neraka. Surga yang setimpal bagi mereka yang selalu berbuat kebaikan dan menahan diri untuk tidak melakukan kejahatan. Hidup dengan hati yang tenang, keluarga yang bahagia, rumah yang nyaman, rezeki yang penuh nikmat, meski kata orang lain tak seberapa. Di sisi lain, banyak pula yang hidup dalam ketakutan, kegelisahan, kemarahan, dan dipermalukan layaknya sedang ada dalam neraka. Ketika mereka berbuat zalim. Kamu tahu apa energi yang paling rendah dalam diri manusia? Bukan sedih, bukan takut, bukan pula duka, tapi malu. Malu adalah seburuk-buruknya perasaan. Dan asal kamu tahu, energi yang paling tinggi adalah pencerahan. Saat kamu mencapai pencerahan, artinya kamu sudah melalui penerimaan, cinta kasih, pengampunan, dan kebahagiaan. Jadi kemarahanku selama ini sebenarnya hanya membelenggu diriku sendiri pada neraka yang aku ciptakan sendiri. Ikhlas. Kamu pasti pernah mengalami apa yang aku alami. Membenci orang dengan sangat. Hingga rasanya sesekali ingin kalap. Ingin memastikan pembalasan itu langsung dari tanganmu sendiri. Kemarahan dan kekecewaan yang kamu simpan pada seseorang yang terus menyakiti. Kalau kamu bisa pergi, maka pergilah. Kalau kamu bisa hindari, maka hindarilah. Bersabar dan bersyukurlah kalau kamu masih bisa menahan diri. Artinya, kamu masih memiliki iman. Kamu percaya akan datang hari pembalasan. Kamu boleh marah, kamu boleh membela diri. Tapi bebaskan dirimu dari neraka yang kamu bikin sendiri. Ampuni mereka, kasihi mereka. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan bagi mereka? Ketika kamu tetap bahagia dan tetap menjaga kepalamu tegak. Seolah apapun yang mereka lakukan tidak akan menggoyahkanmu. Mereka mungkin bisa mempermalukanmu, memfitnahmu, berusaha menginjakmu. Tapi selama kamu menjaga tegak kepalamu, tersenyum dan ikhlas, mereka sadar. Yang mereka lakukan itu hanyalah sia-sia. Cobaanmu mungkin akan semakin besar. Kemarahan mereka akan membabi buta. Tapi itulah tanda jika kamu sudah menang. Emosimu tak lagi dikendalikan oleh mereka. Emosimu tak lagi bisa dipermainkan oleh mereka. Damai. Aku semakin percaya akan hari pembalasan. Sebagian menyebutnya karma, sebagian lagi menyebutnya hukum tak bertuai. Aku mulai sadar, kalau tetap tenang bisa menjadi balas dendam yang terindah. Aku percaya setiap perlakuan buruk akan membawakan bencana, dan setiap ketulusan akan memberikan hati yang damai.
Damai karena kita tak perlu menjadi seperti mereka untuk memuaskan pembalasan. Damai karena kita tak perlu melakukan hal yang buruk untuk mengikuti ego dan kemarahan. Damai karena aku memilih memaafkan dan membebaskan diri dari neraka yang kubangun sendiri. Kamu tahu apa yang aku rasakan ketika aku mendalami perasaan itu kembali? Saat melihat mereka mengalami hal buruk, aku sempat merasa puas, dan aku tak menyangkal. Tapi segera setelah itu, muncul rasa iba yang dalam. Ternyata yang tersisa bukanlah amarah, tapi kasih yang tak bisa kujelaskan. Sebuah keinginan tulus agar mereka pun menemukan kedamaian seperti yang aku rasakan. Dan ternyata yang keluar kemudian hanyalah doa, agar dia dibersihkan jiwanya dari kebencian dan kesombongan, agar dia menemukan damai seperti yang aku sudah temukan. Catatan untuk kamu, orang yang paling kuat bukanlah yang berani membalas, tapi mereka yang memilih tetap tenang meski tahu dia bisa saja menghancurkan.